Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan menteri dan wakil luar negeri di Istana Negara, Rabu, 4 Februari 2026. Dari pertemuan itu, dibahas secara khusus mengenai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, BOP, atau Dewan Perdamaian. Pertemuan itu berlangsung kurang lebih selama 3 jam, yang dihadiri oleh para menteri luar negeri seperti Martin Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, Hasan Wirajuda, dan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Selain itu juga nampak hadir peneliti senior Jusuf Wanandi, Ketua Komisi DPR RI Dev Laksono, dan lainnya. Kami mendapat banyak informasi mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita. Khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita. Utamanya terkait dengan pembentukan Board of PAC dalam kerangka menyelesaikan permasalahan di Gaza, kata ex-Menlu periode 2001-2009, Hasan Wirajuda, usai pertemuan. Hasan mengakui bahwa sebelumnya memang sulit mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan diplomasi antar negara. Sehingga dalam pertemuan itu memberikan banyak informasi terkait alasan bergabungnya Indonesia di BOP. Menurutnya kepesertaan Indonesia di BOP juga sudah melalui konsultasi yang erat dengan 7 negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Sehingga hal ini penting karena dengan adanya 8 negara Islam di Badan Internasional buatan Presiden AS Donald Trump ini akan menjadi kontrol penyeimbang. 8 negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace, termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol. Tapi setidaknya 8 negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of PAC. Itu pertama, kata Hasan. Terkait dengan iuran keanggotaan yang harus dibayarkan, menurut Hasan itu juga masih dalam pertimbangan pemerintah. Sampai saat ini juga belum diputuskan kapan kontribusi itu akan diberikan. Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina, tutur Hasan. Adapun perdebatan terkait tidak adanya keikutsertaan PBB dalam Dewan Perdamaian ini, menurutnya juga tidak menjadi permasalahan. Pasalnya banyak upaya resolusi konflik yang tidak dibantu oleh PBB. Hasan memberikan contoh seperti konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda di tahun 1949 dan pembebasan Irian Barat. Tapi dengan kata lain, kita tidak perlu a priori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya, tuturnya. Hasan juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia BOP ini juga masih awal. Untuk itu dia meminta untuk melihat lebih terbuka dan langsung menilai upaya yang dilakukan. Nah tadi pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of PAC, apa kontribusi kita, dan juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagai anggota Board of PAC kalau kita jadi menyumbang nanti, maka kita juga leluasa untuk ikut dalam program-program apa? Tentu buat kita program yang akan dikembangkan harus demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza, tuturnya, bergabung atau tidak dalam BOP. Namun dia melihat inisiatif BOP dinilai mampu mengakhiri perang yang mengakibatkan korban berjatuhan. Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak tergantung bagaimana proses ini nanti perjalanannya sesuai niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina, kata Hasan. Mantan Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001 Alwi Shihab mengatakan dalam pertemuan itu jika Presiden mengatakan bahwa masih ada ruang Indonesia untuk mundur jika BOP tidak sejalan dengan niatan perdamaian di Palestina. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of PAC ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia maka dengan mudah kita bisa keluar.